tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini, pada awal pekan ke berapa ya di Ramadan, kita memulai lagi kajian kita, kajian subuh kita yang insya Allah seringkali, apalagi kalau yang menyampaikan Mbak Titak ya, saya jadi penuh energi gitu insya Allah. Semoga begitu juga pada hari ini kita akan recharge energi jiwa kita, energi mental kita untuk menjadi pribadi yang lebih produktif, lebih solih, lebih giat beramal demi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya saya serahkan tafadhol Mbak Titak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdih fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur marilah terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, termasuk juga kenikmatan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini yang tidak semua orang memiliki kesempatan seperti ini, dan ini adalah satu majelis yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah dan malaikat menaungi dengan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita semuanya, dan kita selalu berusaha untuk meneladani beliau dalam kehidupan kita. Ibu-ibu perempuan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan menyampaikan sebagaimana di flyer ya yang dibuat tentang kokoh seperti Mus'ab bin Khubaib. Nah, ini saya tambahkan dan Ummu Syuraik karena kita semua yang datang di sini adalah muslimah. Saya ingin kita meneladani sosok sahabiah yang luar biasa di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentang Mus'ab bin Khubaib ya. Ini merupakan seorang sahabat yang luar biasa di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Khubaib al-Ansori, beliau adalah seorang sahabat yang tertawan oleh kaum musyrik Quraisy pada waktu itu, yang beliau juga dilukai ya, sampai kemudian dibawa, ditaruh di tiang salib, dan ketika itu dia ditanya, bagaimana pendapatmu wahai Mus'ab bin Khubaib, jika seandainya kami gantikan engkau dengan Muhammad? Maka kemudian Mus'ab bin Khubaib menjawab, aku tidak akan mengizinkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad terluka bahkan tertusuk duri sedikit pun dan digantikan, aku tidak rela digantikan. Tidak juga anakku, istriku, kalaupun terluka digantikan oleh Rasul, akan digantikan oleh Rasulullah, beliau tidak akan mengizinkan itu. Sampai kemudian akhirnya Mus'ab bin Khubaib al-Ansori ini disiksa dan syahid di tiang salib. Masya Allah. Pribadi macam apakah yang seperti ini? Luar biasa. Kemudian kalau kita lihat tentang Ummu Syuraik ya, Ummu Syuraik. Kalau kita lihat kisahnya ini juga luar biasa, kita bisa menjadikan beliau sebagai toladan. Nama asli beliau adalah Ghosyah bintu Jabir al-Hakim bin Hakim ad-Dausiyah, atau beliau dikenal dengan gelar Ummu Syuraik. Dia adalah seorang wanita Quraisy yang berasal dari kabilah Ghatafan. Dan beliau adalah orang yang sangat disegani oleh bangsa Arab pada waktu itu.
Jadi secara posisi itu luar biasa. Beliau adalah istri dari Abul Akr Ad-Dausi. Ini luar biasa perjuangan beliau. Jadi Ummu Syuraik ini paham ya bahwa dirinya adalah perempuan, yang perempuan susah sekali untuk maksudnya untuk seperti sebagaimana seorang laki-laki gitu, mau bebas bergerak itu susah pada masa itu. Tetapi itu bukan hal yang menghalangi bagi Ummu Syuraik untuk melakukan sesuatu. Dia terus bergerak, dia terus melakukan sesuatu. Maka peluang yang diambil oleh Ummu Syuraik, nah ini kita bisa ambil pelajarannya nih. Dalam kondisi seperti apapun, kita harus mencari peluang di titik apa kita bisa melakukan sesuatu. Nah, yang dilakukan Ummu Syuraik adalah dia kan biasanya perempuan itu kan nanti kumpul-kumpul dengan perempuan, ketemu dengan perempuan seperti itu kan. Nah, dia menggunakan peluang ini untuk ketemu dengan para perempuan pada waktu itu. Kemudian kalau ada kumpul-kumpul gitu, Ummu Syuraik datang ke situ. Dan datangnya tidak hanya sekedar datang, tapi on mission. Jadi saya mendatangi para perempuan itu adalah untuk misi tertentu. Yaitu misinya adalah mengajak mereka ke dalam Islam. Nah, ini hal yang perlu kita teladani, bagaimana kita mencari peluang. Mungkin masing-masing kita mempunyai hal-hal yang menghalangi yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang susahnya itu dalam hal anak gitu ya, mungkin anaknya banyak, masih kecil-kecil gitu. Atau mungkin dalam hal suami, atau mungkin dalam hal ekonomi, atau mungkin dalam hal nggak bisa terlalu mobilitas karena kendaraan. Kalau saya sama Mbak Lili itu nggak bisa berkendaraan sendiri ya. Kalau saya kemana-mana tergantung pada sopir bis maksudnya. Nah, bagaimana kita tetap mencari peluang apa yang bisa kita lakukan yang itu tidak membuat kita berhenti. Nah, itu yang dilakukan oleh Ummu Syuraik, dan Masya Allah muslimah karena posisi Ummu Syuraik yang memang perempuan yang disegani ya, itu beliau bisa mengambil hati, mempengaruhi, mempengaruhi cara berpikir para perempuan pada waktu itu, sehingga banyak yang mengikuti beliau. Sampai pada akhirnya kakaknya Ummu Syuraik itu mengatakan kepada Ummu Syuraik, "Wahai Ummu Syuraik, apakah engkau sudah mengikuti agama Muhammad? Maka kalau engkau mengikuti agama Muhammad, aku akan menyiksamu." Apa kata Ummu Syuraik? "Wahai kakakku, apakah engkau tidak tahu istrimu pun itu sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad?" Kata Ummu Syuraik dengan lantang. Maka kemudian kakaknya pergi meninggalkan Ummu Syuraik. Nah, gerak Ummu Syuraik itu lama-lama tercium juga kan, karena banyak sekali kemudian perempuan-perempuan yang pada waktu itu mengikuti Ummu Syuraik, mengikuti Rasulullah SAW. Sampai akhirnya pada waktu itu suami Ummu Syuraik sedang tidak ada ya, Abul Akr Ad-Dausi. Beliau juga sudah masuk Islam. Waktu itu keluarga dari suaminya itu mendatangi Ummu Syuraik, dan karena melihat keteguhan Ummu Syuraik dalam mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mau disiksa gitu. Jadi dibawa Ummu Syuraik oleh keluarga suaminya di suatu tempat di Yaman ya. Nah, di sana Ummu Syuraik itu tidak diberi minum sampai 3 hari, itu tidak diberi makan, tidak diberi minum, kan lemes banget ya, lemes banget gitu. Kemudian sampai Ummu Syuraik itu telungkup gitu ya, maksudnya saking lemesnya nggak minum 3 hari, gimana sih ya rasanya. Nah, pada waktu itu beliau merasakan ada sesuatu yang dingin gitu ya di dadanya. Ketika beliau membuka mata, itu ada ember tuh dari langit, Masya Allah, yang menggantung antara
langit dan bumi. Dan di situ beliau melihat ada air dingin, maka diminumlah oleh Ummu Syuraik. Setelah diminum, ember itu naik ke atas, kemudian turun lagi, diminum lagi, seperti itu sampai 3 kali ya. Kemudian Ummu Syuraik mengisi tempat minumnya itu dengan air tersebut. Nah, ketika keluarga dari suaminya itu bangun melihat Ummu Syuraik basah gitu ya dan udah seger, itu kaget gitu. Kamu mendapat air dari mana gitu? Jangan-jangan mencuri air kami gitu. Kata Ummu Syuraik, aku mendapatkan air ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak percaya nih saudara-saudari suaminya. Coba sekarang kita cek tempat minum kita, jangan-jangan dia mencuri dari kami. Ya. Kemudian dicek dan ternyata masih utuh. Kata mereka, engkau benar, engkau mendapatkan ini dari Tuhanmu yang juga Tuhanku. Akhirnya mereka semuanya masuk Islam karena itu. Kemudian hal juga yang luar biasa yang pernah didapati oleh Ummu Syuraik atas pertolongan Allah, ketika itu Ummu Syuraik akan ke Madinah dan tidak mendapati seorang teman pun gitu ya, dan dalam perjalanan biasanya dibutuhkan teman gitu ya. Maka pada waktu itu ada seorang Yahudi yang menawarkan diri untuk menjadi teman dia bersama istrinya. Nah, pada waktu itu Ummu Syuraik akan mengisi air tempat minumnya gitu dengan air. Kata orang Yahudi, wahai Ummu Syuraik, engkau nggak usah membawa minum, kami sudah bawa bekal untuk kita di perjalanan. Nah, di tengah perjalanan Yahudi itu menggelar tempat untuk makan. Wahai Ummu Syuraik, yuk kita makan bareng-bareng gitu. Kata Ummu Syuraik, aku butuh minum, yang aku butuhkan adalah minum. Tidak, engkau tidak perlu minum, ayo makan saja. Tidak, yang aku butuhkan itu air, aku sangat haus. Tadi engkau melarang aku untuk membawa air. Tapi sang Yahudi itu kekeh, dia mengatakan, kami akan memberimu air kalau engkau masuk ke agama kami, ke Yahudi gitu. Kata Ummu Syuraik, demi Allah aku tidak akan melakukannya. Seperti itu terus, jadi ketika minta air akan diberi kalau dia mau menjadi seorang Yahudi. Tapi Ummu Syuraik tidak mau. Yang kemudian akhirnya Ummu Syuraik naik ke keledainya, tengkurap di keledainya. Nah, pada saat tengkurap itulah dia merasakan ada yang dingin di keningnya, seperti ada ember gitu ya. Kemudian beliau bangun dan dilihatnya lagi-lagi seperti yang pernah dialami, ada ember itu turun dari langit yang berisi air yang warnanya seputih susu dan manisnya lebih manis dari madu. Maka beliau minum lagi gitu dan dipenuhi tempat minumnya dengan air tersebut. Nah, ketika ditanya oleh Yahudi tersebut, dari mana engkau mendapatkan air? Beliau mengatakan, aku mendapatkan air ini dari Tuhanku. Seperti Masya Allah, luar biasa keteguhan Ummu Syuraik di dalam meyakini apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kemudian Ummu Syuraik terus berdakwah, berjuang, mengikuti ajaran Rasulullah sampai suatu saat suaminya Abul Aktar Ad-Dausi itu wafat. Nah, ketika beliau berposisi sebagai janda, beliau tetap berjuang di jalan Allah, tetap berdakwah. Nah, pada saat itu suatu saat dia sedang bersama Aisyah dan Aisyah dengar kabar juga nih bahwa Ummu Syuraik ini menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dinikahi. Aisyah kita tahu ya, beliau adalah seorang wanita pecemburu gitu. Beliau menyindir Ummu Syuraik dengan menyampaikan, ada loh, kalau bahasa saya mungkin ya kayak gini, ada loh wanita yang nggak tahu malu ya, dia menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah, dinikahi oleh seorang laki-laki muslim oleh Rasulullah. Kemudian Ummu Syuraik mengatakan, itu adalah aku, seperti itu ya. Nah, pada saat itu begitu kejadian itu, Allah SWT kemudian menurunkan surat Al-Ahzab
ayat 50 ya, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyu ay yastankifaha khalisatan laka min dunil mu'minin qad alimna ma farabna alaihim fi aswajihim wa ma malakat aymanuhum likaila yakuna alaika haraj wa kana Allahu ghafuran rahima. Shadaqallahul azim. Panjang banget ya ayatnya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Nah, ini yang ayat terkait dengan Ummu Syuraik ya. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, begitu turun surat ini, Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ini loh, apa yang kamu inginkan sudah segera dijawab oleh Allah. Yang engkau inginkan sudah segera dijawab oleh Allah. Nah, pada waktu itu kemudian Rasulullah ternyata Rasulullah tidak menerima apa yang diinginkan oleh Ummu Syuraik untuk dinikahi. Jadi Rasulullah itu tidak menikahi Ummu Syuraik, dan sebenarnya oleh Allah diperkenankan ya, diperbolehkan. Nah, sejak itu Ummu Syuraik tidak menikah sampai beliau wafat dan beliau terus berjuang di jalan Allah. Nah, ini ibu-ibu muslimah yang saya cintai, luar biasa apa yang dilakukan oleh Ummu Syuraik ya, kekokohan Ummu Syuraik. Wah, Mbak Ati, berarti boleh dong kita menyerahkan diri kepada seorang mukmin untuk dinikahi ketika kita sendiri gitu. Boleh, siapa yang bilang nggak boleh gitu. Kalau perkara malu sama ya ternyata di sini dengan di sana. Kalau perempuan menyerahkan diri kepada laki-laki itu sama ya, malu juga gitu. Tapi boleh gitu. Ini bukan masalah malu dan tidak malu. Kalau boleh dan tidak boleh, boleh gitu. Kalau malu dan tidak malu, monggo kemauan. Tapi bukan ini ya, bukan ini. Kalau kita mau mencontoh ini ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ditolak juga harus sekuat Ummu Syuraik ya. Jadi Masya Allah perjuangan Ummu Syuraik itu, kekokohan Ummu Syuraik dengan berbagai siksaan, berbagai ujian, itu tidak mengendorkan beliau untuk tetap berjuang di jalan Islam. Itu yang luar biasa dari beliau. Tentu saja juga yang sahabat tadi ya, yang pertama saya sebutkan tadi. Nah, ini luar biasa yang perlu kita contoh bagaimana beliau bisa seperti itu. Perempuan yang kokoh, perempuan Islam yang kokoh, kita bahas hari ini kan menjadi perempuan Muslim yang kokoh atau muslimah yang kokoh. Itu apa sih maksudnya? Yang saya maksudkan di sini dalam pembahasan kita ini adalah perempuan yang memiliki kekuatan, kematangan
kedewasaan seperti Ummu Syuraik tadi, Masya Allah, kekuatan, beliau orang yang ditokohkan loh, beliau memiliki wawasan yang luas loh, jadi begitu beliau tahu tentang Rasulullah, datangnya Nabi Muhammad yang mengajarkan sesuatu yang baru di Arab pada waktu itu, beliau mencari tahu apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Jadi memiliki kekuatan, keluasan wawasan. Kalau itu tidak dimiliki, susah loh orang itu mendapatkan untuk bisa menerima sesuatu yang baru. Ya, kekuatan tidak hanya kekuatan fikriyah, kekuatan juga kekuatan jasad ya. Jadi kekuatan, kematangan, kedewasaan secara maknawiyah. Kalau maknawiyahnya tidak kuat, mana bisa disiksa seperti itu tetap bertahan pada akidah yang lurus, pada salimul akidah, pada kekuatan keimanan yang luar biasa. Itu karena maknawiyahnya yang kuat. Maka perlu bagi kita muslimah untuk terus-menerus menguatkan maknawiyah kita, menguatkan ruhaniyah kita dengan makanan-makanan hati. Dan juga perlu dikuatkan dengan komunitas-komunitas yang saling menguatkan, sehingga maknawiyah kita itu menjadi kuat menghadapi apapun cobaan di dunia ini, karena cobaan itu banyak dan bermacam-macam sekali. Ya, mungkin yang terjun di dunia politik, Masya Allah itu godaannya banyak banget gitu. Mungkin yang menjadi guru juga punya godaan, yang di dagang juga, dimanapun godaan itu nggak pilih tempat. Gitu. Dimanapun itu perlu maknawiyah yang kuat. Kemudian fikriyah, Masya Allah sekarang ini godaan-godaan cara berpikir, entah itu yang dibalut dengan bahasa-bahasa ilmiah, pola-pola pikir yang terus dijejalkan, apalagi medsos sekarang sangat mudah untuk didapat, itu membutuhkan kekuatan fikriyah kita yang juga harus qawi. Kemudian jasadiah kita, nih kalau ibu-ibu yang sudah mulai jelita dan bahkan sudah mulai lita, saya sudah di atas 50 tahun, benar-benar menjaga jasadiahnya itu harus luar biasa, harus kuat. Saya banyak belajar dari Mbak Lili nih kalau masalah jasadiah, Masya Allah, bagaimana beliau dengan sakit yang beliau miliki, saya nggak pernah melihat keluh kesah beliau dan selalu terlihat qawi gitu ya, nggak pernah saya lihat Mbak Lili loyo, nggak pernah tahu saya. Jadi Masya Allah nih, jasadiahnya harus kuat. Kemudian da'awiyahnya, kita lihat tadi Ummu Syuraik, mencari peluang apa ya yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan untuk berdakwah. Jangan berpikir bahwa yang bisa berdakwah kemana-mana hanya yang tidak memiliki yang mungkin kita anggap waktu peluangnya banyak gitu. Jadi apapun kita, makanya nahnu du'at qabla kulli syai'. Saya adalah seorang dai sebelum menjadi sesuatu. Maka akhirnya kita kalau jadi apapun, dakwah itu melekat pada diri kita. Itu tidak akan ditinggalkan sebagaimana Ummu Syuraik. Nah, itu perempuan yang kokoh yang kita maksudkan ketika kita belajar dari Ummu Syuraik. Nah, kalau kita sudah menjadi seorang muslimah yang kokoh secara maknawiyah, secara fikriyah, secara jasadiah, kita bareng-bareng ya ibu-ibu, kalau dengan komunitas bareng-bareng seperti ini kita bisa saling menguatkan. Kalau sendiri mungkin gampang loyonya, gampang lemahnya ya. Nah, kalau kita sudah menjadi memiliki muslimah yang kokoh sebagaimana tadi disebutkan, itu sudah ada pada diri kita, maka kita harus memiliki itu tadi imanul qawi, keimanan yang kuat gitu ya. Iman kita harus kuat karena itu merupakan pondasi. Nanti keimanan itu akan berpengaruh. Kalau keimanan itu adalah akar, kan nanti syariahnya, ibadahnya itu juga akan kuat. Yang itu akan berbuah pada buahnya itu adalah akhlak.
Masya Allah, akan menjadi orang yang luar biasa, orang yang disukai, orang yang dicintai. Alah Mbak, saya sudah berusaha untuk baik, banyak aja orang yang tidak menyukai saya. Tenang saja, nggak semua orang itu akan suka pada kita. Rasulullah tuh berapa banyak orang yang memusuhi Rasulullah. Jangankan kita orang yang tidak sempurna, banyak kurangnya. Rasulullah saja tetap dimusuhi, gitu kan? Jadi kalau banyak orang juga yang nggak suka sama kita, di samping kita tetap harus introspeksi, kita harus teguh, kuat. Kemudian keikhlasan dalam berdakwah, keikhlasan dalam beramal. Ketika kita melakukan sesuatu, entah itu dalam bentuk dakwah atau amal-amal kebaikan yang lain, benar-benar kita jaga keikhlasan kita. Kemudian kita perlu memiliki hamasah, memiliki semangat yang membara seperti semangatnya burung hut-hut ya. Jadi mari kita pupuk semangat itu untuk terus kita miliki. Kalau kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, itu manusiawi ya ibu-ibu. Sama saya juga begitu, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, bagaimana ketika turun itu tidak sampai pada titik minus gitu ya. Nah, itu dibutuhkan kerjasama baik secara mandiri kita lakukan tarbiyah dzatiyah. Juga perlu itu tadi saling mengingatkan dalam satu komunitas. Maka perlu kita memiliki majelis taklim kayak namanya, atau halaqah namanya, atau majelis ilmu atau apalah namanya ya, yang di situ itu ada satu perkumpulan orang-orang yang di dalamnya disebut asma Allah, banyak ada belajar ilmu, ada saling interaksi. Nah, ini akan memberikan hamasah, semangat yang membara. Kemudian yang keempat yang harus dimiliki juga adalah amal dan tadhiyah. Jadi kita harus action. Jangan sampai hanya pada taraf yang ketika kita bahas tentang ini juga ya, tentang semangat yang berlipat-lipat itu ya. Tidak hanya pada taraf etikat, azam, harus sampai amal, action. Ada actionnya. Actionnya tidak tidur setelah subuh. Tidak tidur setelah subuh ngapain? Zikrullah. Tidak tidur setelah subuh ngapain? Nyapu, masak. Wah, apa saja lah yang bisa kita lakukan gitu ya. Amal-amal yang lain juga semua. Amal yang tentunya kita melakukannya adalah amal soleh. Dan tadhiyah, pengorbanan. Masya Allah. Ummu Syuraik tadi memiliki pengorbanan yang luar biasa. Dan tetap kokoh sebagai seorang muslimah sholihah sampai akhir hayatnya, bahkan beliau adalah salah satu sahabiah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pengorbanan itu perlu kita miliki, apapun yang kita punya gitu ya. Yang punya harta berlimpah silahkan berkorban dalam harta. Yang punya waktu silahkan berkorban dengan waktu. Aduh Mbak, saya nggak punya waktu. Cari waktu, itu pasti ada, pasti punya. Tinggal bagaimana kita memanagenya dengan waktu-waktu yang kita miliki itu. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, perempuan sholihat, perempuan mukminah yang pada hari ini, pagi hari ini bersama-sama dalam gerakan tidak tidur setelah subuh ini mampu meneladani Ummu Syuraik dalam kekokohan sebagai muslimah. Mudah-mudahan kita adalah muslimah yang kokoh itu, yang terus bergerak dengan keimanan kita. Nah, itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada banyak kurang dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan semangat dan kekokohan itu di dalam diri kita. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi 'ala dini. Demikian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Tita untuk motivasinya, semangatnya pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil gitu ya, menjadi energi dan menerapkan menjadi sebuah tindakan. Betul sekali bahwasanya yang namanya kekokohan itu tidak selalu karena kita punya segala sumber daya fisik gitu ya, tapi lebih pada apa yang menjadi motor di dalam
di dalam sini, di dalam jiwa kita. Insya Allah, semoga kita semua dimudahkan Allah menjadi pribadi-pribadi yang kokoh tanpa mudah tergoyahkan, tidak mudah rapuh dan melemah gitu ya. Saya tutup majelis kita dengan hamdalah, istighfar dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.